Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7, di mana hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari Yesaya pasal yang ke-45. Banyak orang salah mengerti mengapa Tuhan memilih bangsa kafir itu, bahkan diurapi Tuhan untuk menjadi alat Tuhan supaya bangsa Israel diselamatkan. Dalam hal ini Tuhan memilih Raja Kores, saudara. Banyak orang, kenapa Tuhan gak pilih yang lain saja yang lebih pantas? Mereka yang pantas mendapatkan sebutan orang yang diurapi gitu. Kenapa harus Raja Kores? Kenapa harus dia gitu? Nah, saudara, untuk mengetahui hal ini, mari sebelum kita membaca, menggali, menemukan jawabannya, kita datang kepada Allah yang berfirman. Roh Kudus yang akan menerangi kita. Lewat pujian kita, lewat penyembahan kita. Supaya terang ilahi memenuhi hidup kita. Sehingga kita mengerti apa yang kita baca dan kita renungkan. Terima kasih. Terima kasih Yesus Kristus buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, ya Yesus, Tuhan kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Yesus, Yesus, Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah
Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada
Haleluya, haleluya. Ini pengakuan iman kami ya Tuhan bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sekalipun dunia bergoncang, sekalipun keadaan tidak menentu, dunia penuh dengan kekelaman dan kegelapan, tapi Engkau satu-satunya pribadi yang kami sembah. Engkau adalah terang, Engkau adalah jalan dan kehidupan itu. Sekarang kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, mempelajari setiap titah-titah-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi kami semua. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Amin. Kita akan membaca saudara Alkitab kita dari Yesaya pasal 45, Perjanjian Lama halaman sekitar 784. Seperti saya katakan tadi dalam pengantar bahwa Allah memilih bangsa non-Yahudi, termasuk bangsa kafir saudara, untuk diurapi Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Siapa itu? Kita akan baca, kita akan temukan itu. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Saudara, dari apa yang kita baca, kita tadi berulang kali Tuhan menyatakan akulah Tuhan. Tidak ada Allah lain. Akulah Tuhan. Tidak ada ilah-ilah lain. Akulah Tuhan. Jadi sedemikian sering Tuhan mengulang kalimat ini, tujuannya cuma satu. Supaya bangsa-bangsa tahu, khususnya orang-orang Yahudi pada waktu itu, orang Israel, bahwa Allah mereka adalah Allah yang berdaulat, berkuasa, mengatasi segala-galanya. Itulah sebabnya mengapa Tuhan mau umatnya sadar dan mengerti. Hanya ada satu Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Saudara, Tuhan memakai Kores, orang yang tidak mengenal aku. Tadi Tuhan bilang begitu ya. Aku memanggil engkau, aku memilih engkau, aku menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Itu ayat yang keempat. Menyatakan bahwa sekalipun bukan seorang penyembah Allah, Koresi ini disebut yang diurapi, saudara. Gelar yang diurapi itu tidak main-main. Ya. Gelar yang diurapi itu artinya orang yang dipersiapkan untuk menjadi pembebas. Nanti kita akan temukan di pasal yang ke-61, saudara. Bagaimana sang pembebas itu menunjuk kepada Kores, lalu digenapi dalam diri Yesus Kristus. Setelah Yesus naik ke surga, maka umat Allah lah yang diurapi untuk membuka belenggu-belenggu dosa, untuk mewartakan kabar keselamatan di tengah dunia yang gelap ini.
gelar yang sama tentang yang diurapi itu nanti diberikan Allah kepada anaknya yang tunggal sebagai Mesias, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Raja Kores ini saudara, pada tahun 550 sampai dengan 530 sebelum Masehi, diurapi dalam arti bahwa ia dipakai Allah. Untuk apa? Melaksanakan tugas penting, membebaskan Israel dari perhambaan. Waktu mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Supaya apa? Supaya Allah menyelesaikan rencananya. Memakai Israel untuk mengadakan keselamatan bagi umat manusia di muka bumi ini. Saudara bisa bayangkan itu. Sedemikian Allah berdaulatnya, dia bisa pakai siapa saja. Dalam pemikiran orang Yahudi mungkin ya sama seperti kita. Kenapa Tuhan pakai orang yang tidak bersunat ini? Kenapa dia memakai orang yang tidak mengenal Allah? Kok orang yang tidak mengenal Allah itu diurapi menjadi pembebas gitu. Tapi sekali lagi, ini menunjukkan bahwa Tuhan punya kedaulatan mutlak. Tuhan mau pilih siapa saja. Selama rencananya tergenapi, Tuhan pakai siapa saja. Selama semua apa yang dirancang Tuhan itu terjadi, Tuhan pakai siapa saja. Termasuk Kores ini saudara, akan menjadi pembebas. Kores mendirikan kerajaan di Persia yang bertahan selama 2 abad saudara. Karena dia harus merebut Babel. Dia harus mengalahkan Babel. Yang dalam tanda petik Babel sedang menindas bangsa Israel, umat kepunyaan Allah. Walaupun itu adalah kehendak Tuhan. Ketika orang kerajaan selatan, kerajaan Yehuda itu, yang melakukan apa yang jadi mata Tuhan. Mereka harus mendapat pembuangan ke Babel selama 70 tahun. Itu masa-masa kelam bangsa Israel. Itu masa-masa sulit, masa-masa penderitaan. Mereka remuk hati. Identitas sebagai umat pilihan Allah hancur lebur saudara. Oleh Babel ini, memang diizinkan Tuhan. Tetapi kewenangan Babel melebihi batas-batas yang diizinkan Tuhan. Mereka menindas umat Allah dengan semena-mena. Bahkan Babel sendiri, termasuk Nebukadnezar rajanya, tidak mau mengenal Allah. Padahal dia yang pilih loh. Tuhan yang memilih mereka loh. Untuk menjadi alat mendidik bangsa Israel. Menghukum bangsa Israel. Tapi sayang, Babel tidak mau taat kepada Allah Israel. Nah, ketika Tuhan memilih Koresi untuk mengalahkan Babel pada tahun 539 sebelum Masehi. Kemudian apa? Koresi membiarkan orang-orang Yahudi kembali ke negeri mereka masing-masing. Kalau saudara baca kembali dalam Esra pasal 1 ayat yang ke-11. Maklumat atau dekrit Koresi ini menjadikan orang-orang Yahudi kembali ke tanah air mereka. Kembali ke tempat asal mereka. Mereka diizinkan membangun tembok Yerusalem, membangun bait suci, dan melaksanakan ibadah-ibadah dan perayaan-perayaan hari raya yang lainnya. Angkatan pertama kembali ke Yerusalem dipimpin oleh Zerubabel, membangun bait suci. Angkatan kedua dipimpin oleh Esra. Untuk apa? Meletakkan dasar-dasar kembali akan firman Allah. Firman Allah dibacakan kembali, dipulihkan kembali kerohaniannya. Dan gelombang ketiga dipimpin oleh Nehemia membangun tembok Yerusalem. Jadi secara rohani dan jasmani Israel dipulihkan ketika Tuhan memilih Koresi menjadi alatnya. Ini yang harus kita perhatikan. Allah mengurapi Koresi untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, lihat itu. Tuhan minta bangsa Israel untuk ikuti skenario Tuhan. Tuhan mengingat bangsa Israel, ikuti saja. Biarkanlah dirimu diselamatkan. Hei Israel, hei ujung-ujung bumi. Mari kita baca di ayat yang ke-22. Saudara. Kita langsung masuk ke ayat 22 ya. Mengapa Allah mau menyelamatkan Israel dan bangsa-bangsa lain. Ayat 22 bilang gini. Berpalinglah kepadaku dan biarlah dirimu diselamatkan. Hai ujung-ujung bumi.
Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Ternyata saudara, rencana keselamatan Allah itu sebenarnya bukan hanya untuk orang Yahudi. Bukan orang-orang Israel saja. Tapi juga untuk semua orang di bumi ini. Supaya mereka bertobat, berbalik kepada Allah untuk menerima keselamatan. Sebab hanya Tuhan satu-satunya yang disembah oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub itulah. Allah Israel itulah yang sanggup menyelamatkan. Yang sanggup membebaskan. Yang sanggup memberikan anugerah keselamatan itu. Nah, dalam perjanjian baru, Injil Kristus itu berisi tentang apa? Undangan yang sama. Allah telah memerintahkan gerejanya, kita semuanya, untuk membawa kabar baik ini ke seluruh dunia. Jadi pada zaman Koresi, Allah sudah memberikan tawaran. Biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Nanti pada hadirnya Yesus Kristus di muka bumi, Yesus Kristus melakukan tugas keimamannya sebagai Mesias Juru Selamat. Untuk apa? Memberikan tawaran keselamatan. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal. Nah, di perjanjian baru setelah Yesus naik ke surga, sekarang tugas itu diletakkan kepada gerejanya, kepada saudara dan saya. Untuk apa? Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Amanat agung. Itulah sebabnya pengurapan Allah kepada Koresi pada waktu itu. Lalu Yesus Kristus sebagai Mesias Juru Selamat yang diurapi pada zaman Yesus. Sekarang kita dipenuhkan Roh Kudusnya Allah. Tugasnya sama, saudara. Membebaskan orang yang terbelenggu. Memulihkan mereka yang menderita. Mencelikkan mata orang buta. Membuat orang timpang berjalan. Kuasa yang sama dari Allah Bapa kepada Kores. Kuasa yang sama juga kepada Yesus Kristus pada waktu di dunia. Dan kuasa yang sama pula ditujukan kepada saudara dan saya untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Wah, luar biasa. Alkitab kalau diselidiki, saudara, itu betapa dalamnya. Betapa rancangan Tuhan itu luar biasa bagi umat manusia. Saya sangat kagum. Ini betul-betul ajaib dan luar biasa, saudara. Allah itu Allah yang, waduh, gak bisa lagi dikata-katakan dengan kata-kata atau kalimat. Yang ada cuma pengagungan. Iman yang semakin kuat. Kepercayaan semakin tebal. Supaya apa? Bukan hanya kita yang diselamatkan. Tapi banyak orang. Sekeliling kita ini. Mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Setiap lidah mengaku. Lutut bertelut. Menyembah satu-satunya Tuhan. Yaitu Yesus Kristus. Dia berjanji akan datang untuk yang kedua kali. Menjemput para saleh-salehnya. Di mana dia berada, kita pun berada. Oh, coba saudara, ada nggak Tuhan seperti dia? Ada nggak Allah seperti Yesus? Nggak ada. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin, saudara? Ya. Nah, Allah menyatakan kehendaknya, yaitu mengurapi Koresi menjadi alatnya. Hal ini sebenarnya sangat mengejutkan Israel, saudara. Sebab apa? Janji Allah untuk membawa Israel balik dari tawanan ini digenapi melalui raja bangsa yang tidak mengenal Allah. Sekali lagi, ini kejutan bagi orang Israel. Kok ya Kores gitu loh, kenapa nggak yang lain gitu loh. Sekali lagi ya, itu kedaulatan Tuhan. Nah, Koresi ditempatkan Allah pada posisi sebagai hamba yang diurapi. Padahal tidak mengenal Allah. Ya, tapi dipercaya untuk mengemban apa? Mengemban tugas keimaman. Coba bayangkan itu. Menyelamatkan bangsa yang tertindas. Mungkin orang Israel berpikir begini, saudara. Tidak ada secerca harapan kalau Tuhan pilih Koresi. Nggak akan pernah ada masa depan nih kalau Koresi yang memimpin kita. Makin kelam nih. Ibaratnya orang Israel itu kita jatuh karena diinjak oleh Babel. Ketimpa tangga karena Allah pilih Koresi. So bisa bayangkan itu. Israel punya pemikiran, aduh kenapa dia?
Kenapa bukan orang lain? Kenapa bukan satu di antara kita gitu? Nggak ada harapan lagi. Nggak ada pengharapan lagi. Gitu. Jika Koresi sang penakluk, karena begini saudara. Koresi itu menaklukkan bangsa-bangsa yang ditakuti pada waktu itu. Babel takluk saudara. Itu mempersatukan kerajaan ya. Yang besar sekali saudara. Besar sekali. Media Persia. Gitu ya. Kalau sekarang wilayah modern itu media Persia itu semacam Iran, Irak gitu. Dipersatukan. So bisa bayangkan betapa ngerinya bayangan orang Israel ketika melihat Tuhan mengurapi Koresi. Wah, selesai kita. Gitu. Makin menderita nih. Makin gak karu-karuan nih. Makin hancur luluh kita ini. Tapi ternyata setiap pilihan Allah itu adalah kebaikan bagi umatnya. Sebab Koresilah yang pada waktu itu dipakai Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Untuk apa? Memulangkan bangsa buangan ini kembali ke Yerusalem. Wah, luar biasa. Kadang ya, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, kalau Tuhan pilih seseorang untuk menggembalakan kita, Tuhan mengurapi dia untuk memimpin rohani kita, atau ya katakanlah, mengapa Tuhan mengizinkan orang ini menjadi pemimpin negara kita gitu. Kira-kira seperti itu. Apa nggak makin hancur gitu ya. Tapi kalau Tuhan pilih itu saudara. Artinya Tuhan punya rencana yang indah buat anak-anaknya. Lewat pelajaran Yesaya 45 kita tahu sekarang. Kalau Tuhan yang pilih. Kita sudah berdoa, kita minta Tuhan pilih tetapkan ini. Yang diurapi Tuhan ini. Terima. Sepakat dengan Tuhan. Taat atas rancangan Tuhan. Jalani hari-harimu dalam ucapan syukur. Sebab bahkan lewat Koresi pun orang yang tidak mengenal Allah Israel terbebas bukan? Bahkan oleh Koresi yang tidak pernah memanggil nama Tuhan pun. Bukankah mereka kembali ke negaranya, ke bangsanya? Kalau Tuhan memilih seseorang untuk memimpin kita, ayo jadilah pendukung yang terbaik. Jadilah orang yang tak setia kepada keputusan Tuhan. Maka kita akan diselamatkan. Saya sering berpikir begini saudara. Seharusnya Israel tidak perlu ragu menerima keputusan Allah itu. Allah sendiri kok yang memilih. Ya. Karena Allah punya tujuan. Agar apa? Raja itu mengakui Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang benar. Tujuan yang pertama itu saudara. Yang kedua, supaya bangsa-bangsa lain mengakui bahwa Allah Israel adalah Allah yang berkuasa. Bukan hanya Israel yang melihat, wih Tuhan pakai Koresi. Tapi juga orang-orang lain termasuk Babel, Asyur, ya, Moab, Amon, ya, kerajaan-kerajaan lain. Wih Tuhan memakai orang yang gagah perkasa itu. Walaupun tidak mengambil dia. Supaya percaya kepada Tuhan. Bangsa-bangsa takluk kepada Allah. Bukan kepada Kores. Tapi kepada Allah yang memilih Koresi ini. Dan bahkan demi semua kebaikan Israel sendiri. Oleh karena itu, meragukan apalagi mempertanyakan keputusan Allah. Itu sama bodohnya. Seperti apa saudara? Sebuah tembikar. Ya, tembikar itu sesuatu yang terbuat dari tanah liat itu. Mempertanyakan kepada sang penjunan atau sang penciptanya. Sama bodohnya, kenapa aku dibuat seperti ini? Kenapa? Loh, itu kuasa dan kedaulatan sang penjunan kok. Sang pemilik kehidupan kok. Terima saja. Gitu. Atau sama saja begini, sama kurang ajarnya kalau seperti seorang anak itu mempertanyakan, kenapa aku lahir dari kamu? Hei orang tuaku. Gitu. Sama kurang ajarnya itu. Coba lihat ya. Ayat 10. Kita baca ayat 10. Sebentar, ayat 10 bilang gini. Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakkan? Dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Ini artinya mempertanyakan, kenapa Koresi yang dipilih? Gitu. Kenapa bukan lain? Jadi terhadap keputusan Allah, kita terima, kita setuju, kita imani bahwa itu adalah mendatangkan kebaikan demi saudara dan saya. Memang saudara, agak sukar memahami rencana Allah itu.
Israel harus menerima sebagai keputusan yang berdaulat. Merupakan curahan anugerah Allah ini. Ya, harus diterima. Sebab kebaikannya lewat jalan seperti ini. Makanya kadang kita pernah menyanyikan, jalanmu tak terselami. Itu artinya semua rencana Allah itu di luar pemikiran manusia. Tetapi demi kebaikan manusia. Kalau suruh milih, saya milih apa? Taat aja. Kenapa perlu protes? Kenapa harus mempertanyakan itu? Toh semuanya demi kita, demi anak-anaknya, demi gerejanya, demi umatnya. Oleh sebab itu, betapapun sukar kita menyelami rencana dan menerima jalan-jalannya Allah, kita tetap harus tunduk mempercayainya. Sebab ia berkuasa, berdaulat, penuh hikmat, dan baik buat kita semuanya. Dan itulah Yesaya 45. Kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami mengerti sekarang. Mengapa berkali-kali Engkau mengatakan, akulah Tuhan Allah satu-satunya. Tidak ada Allah yang seperti aku. Mengapa Allah selalu mengulang-ulang kata itu? Supaya umatnya mengerti. Hanya bergantung kepada Tuhan yang berdaulat itu, maka kami akan diselamatkan. Kami juga mengerti sekarang. Allah berdaulat, berkuasa untuk memilih siapa saja. Menjadi alatnya. Diurapi. Menjadi pembebas. Seperti Allah memilih Koresi. Seperti Tuhan mengutus anak yang tunggal Yesus Kristus. Demikianlah Tuhan akan mengutus seseorang untuk menyelamatkan kami. Dalam hal ini adalah Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tugas kami sekarang adalah mewartakan kabar baik ini. Menjadi terang dan garam di mana kami berada. Menjadi sinar kemuliaan Allah. Ambasadornya Allah. Utusan Tuhan. Wakilnya Allah. Untuk mewartakan kabar baik ini. Tuntun kami ya Tuhan. Kalau Engkau mengurapi Koresi. Engkau mengurapi Yesus Kristus. Maka Engkau juga akan mengurapi anak-anak-Mu. Supaya melaksanakan amanat agung yang luar biasa itu. Terima kasih Bapak. Sebelum kami berpisah. Kami siapkan hati kami, terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. 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 Tuhan Yesus memberkati.